Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamroni. Saya akan mempresentasikan hasil instrumen saya. Saya bekerja di SD Negeri 2 Gaya Baru 3. Untuk tabel yang pertama, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Poin yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan. Untuk LK 1.1 yang belum dilaksanakan, belum adanya pemaparan secara jelas terkait materi HOTS. Kemudian untuk LK 1.2 ini yang belum dilaksanakan, mencari solusi atas masalah yang kita temukan. Kemudian untuk LK 1.3 yang belum dilaksanakan yaitu belum semua mahasiswa bisa tampil karena keterbatasan waktu, namun tidak masalah mengingat permasalahan yang terjadi hampir ada kemiripan dengan peserta-peserta lainnya. Kemudian yang LK 1.4, kegiatan yang belum dilaksanakan ini tidak ada, jadi guru-guru masih belum melakukan diskusi atau sharing dengan aktif. Untuk LK 2.1 yang belum dilaksanakan ini tidak ada. Alhamdulillah semua mahasiswa telah melakukan presentasi sesuai yang diinstruksikan oleh Bapak dosen dan guru pamong. Sementara untuk LK 2.2 kegiatan yang belum dilaksanakan ini juga tidak ada. Semua pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai jadwal, mulai dari penentuan eksplorasi alternatif solusi sampai akhir ini berkat bantuan atau instruksi dari Bapak dosen dan guru pamong. Kemudian untuk poin 2, kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk LK 1.1 mengikuti dan memperhatikan seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber dengan semangat. Untuk LK 1.2 mengelompokkan masalah yang teridentifikasi, mencari hasil eksplorasi penyebab masalah dengan mencari kajian literatur, wawancara, dan sebagainya. Kemudian untuk LK 1.3 belajar mengenai penentuan penyebab masalah dari hasil eksplorasi penyebab masalah yang telah kami ambil dari kajian literatur dan wawancara. Kemudian untuk LK 1.4 yang sudah dilaksanakan yaitu belajar mengenai penentuan penyebab masalah dari hasil eksplorasi penyebab masalah yang telah kami ambil dari kajian literatur dan wawancara dengan beberapa narasumber. Kemudian untuk LK 2.1 yang sudah dilaksanakan, yang pertama menentukan masalah terpilih yang akan diselesaikan sampai dengan menganalisis eksplorasi alternatif solusi dari beberapa eksplorasi alternatif solusi tersebut. Kemudian untuk LK 2.2 yang sudah dilaksanakan yaitu penentuan eksplorasi alternatif solusi, kemudian memilih solusi yang relevan, kemudian analisis penentuan solusi, dan analisis alternatif solusi. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan. Untuk LK 1.1 terus belajar dan memperbanyak referensi bacaan yang berkaitan dengan materi. Untuk LK 1.2 menunggu petunjuk dan pengarahan dari dosen melalui LMS, kemudian mencari informasi lebih banyak tentang dari para ahli serta merevisi kembali tugas LK 1.2 sesuai pengarahan dosen dan guru pamong. Kemudian untuk LK 1.3 mencari akar permasalahan dan untuk dianalisis akar dari penyebab masalah tersebut dan mengajak peserta didik yang masih belum aktif untuk lebih aktif menyalurkan pendapat.
Kemudian untuk LK 1.4 yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum, yaitu mencari akar permasalahan untuk dianalisis akar dari penyebab masalah tersebut. Kemudian untuk LK 2.1 ini semua tahapan kegiatan pada materi ini sudah dilaksanakan atau diselesaikan. Kemudian untuk LK 2.2 ini juga sama, yaitu semua tahapan kegiatan ini telah diselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian untuk pertanyaan keempat, upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk LK 1.1 ini secara langsung menerapkan pengetahuan yang kami peroleh di pelatihan ini. Kemudian untuk LK 1.2 mencari akar penyebab masalah dari beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi, kemudian memilih masalah yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kemudian untuk LK 1.3 ini terus belajar dan mengikuti setiap tahapan pembelajarannya dengan mengaitkan dengan materi sebelumnya dengan materi yang akan datang, kemudian menjalani komunikasi dan sharing antar sesama peserta. Untuk LK 1.4 dengan mengaitkan materi sebelumnya yang sesuai dengan materi yang akan datang. Kemudian untuk LK 2.1 upayanya yaitu saya akan mengikuti tahapan selanjutnya dari materi ini, yaitu penentuan solusi terpilih, tentunya dengan bimbingan dari dosen dan guru pamong. Kemudian untuk LK 2.2 ini upaya yang akan dilakukan yaitu mengikuti tahapan selanjutnya dari materi ini, yaitu penentuan solusi terpilih. Itu untuk tabel 1. Untuk tabel 2, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Untuk kolom yang pertama, data observasi, ini saya memilih rencana aksi 1. Berdasarkan observasi pada jurnal ilmiah milik D. Kusumawardani dan A. Pramadi tahun 2002, penggunaan media video animasi audiovisual membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian untuk kolom identifikasi masalah, ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran IPA kelas 5 materi organ gerak manusia. Sementara untuk kolom rumusan masalah, ini apakah dengan menggunakan media video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA materi organ gerak manusia di kelas 5. Kemudian untuk kolom rencana aksi solusi yaitu menggunakan media video audio visual pada materi organ gerak manusia. Untuk kolom keterangan, dengan menggunakan media video animasi audiovisual dapat memberikan dampak. Yang pertama, siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran. Yang kedua, memberikan rasa senang saat proses belajar mengajar. Yang ketiga, siswa lebih termotivasi untuk belajar. Yang keempat, hasil belajar siswa meningkat. Untuk tabel yang ketiga, yaitu instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Ini saya melakukan 3 wawancara. Yang pertama dengan yaitu Pak Yadi, ini ya adalah seorang pengawas. Dari beberapa dimensi, dari dimensi 1 sampai 8, oleh beliau saya mendapatkan poin 4 sebanyak 7, kemudian untuk poin 3 saya mendapatkan 1, yaitu dimensi yang keempat. Kemudian untuk wawancara yang kedua yaitu dengan Bapak Yusdi SPD, beliau adalah kepala sekolah saya. Dari hasil wawancara dengan beliau ini dari 8 poin atau 8 dimensi, saya mendapatkan poin 4
ini sebanyak 7, kemudian untuk poin 3 saya mendapatkan 1, yaitu di dimensi yang ke-8. Kemudian untuk wawancara dengan guru, ini saya wawancara dengan Pak Wiono, SPD. Dari hasil wawancara dengan beliau, dari 8 dimensi yang diwawancara, saya juga mendapatkan poin 4 ini sebanyak 7 dimensi, kemudian mendapatkan poin 3 sebanyak 1 dimensi, yaitu dimensi yang ke-8. Kemudian untuk tabel yang keempat, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru atau kepala sekolah. Di sini saya mengambil semua, yaitu yang pertama kepada guru, kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu dari 12 daftar pertanyaan. Dari 12 pertanyaan, ini untuk yang selalu saya sebanyak 10, kemudian yang sering ini 1, yaitu yang poin nomor 3 tepat waktu, kemudian untuk poin yang nomor 10 ini meninggalkan tugas, ini jarang. Selanjutnya untuk dengan guru, saya dengan Pak Wiono, oleh beliau untuk dari 12 pertanyaan tersebut saya mendapat atau tentang sering ini yang poin nomor 3 tepat waktu, kemudian untuk pertanyaan nomor 10 meninggalkan tugas, ini jarang, kemudian yang lain ini mendapatkan atau dicentang yang selalu. Untuk tabel yang kelima, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa, ini yang pertama kelompok 1, namanya Anggun, Anissa, Ardi, Arhan, dan Asifa. Untuk kegiatan pembukaan, kemudian pengamatan, menjawab salam, dan berdoa. Untuk indikator pencapaian KD, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan bersungguh-sungguh. Kemudian untuk kolom capaian perkembangan anak, ini membudaya, itu PPK religius. Kemudian untuk kegiatan ice breaking, ini menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Sementara untuk indikator pencapaian KD-nya, membangun rasa nasionalisme dan semangat belajar. Kemudian untuk kolom capaian perkembangan anak, ini nasionalisme tertanam rasa cinta tanah air dari dalam peserta didik. Kemudian integritas menumbuhkan semangat dalam diri peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan pretest, ini menjawab pertanyaan apersepsi tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang organ gerak hewan. Indikator pencapaian KD-nya menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, kemudian menguraikan cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Kemudian untuk kolom selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan jenis-jenis alat gerak manusia, kemudian peserta didik dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Kemudian untuk kegiatan inti, kegiatan yang pertama mengamati secara seksama gambar, kemudian yang kedua menyajikan dan mengkomunikasikan hasil pengamatannya, yang ketiga guru memberikan kesempatan untuk bertanya, yang keempat guru menunjukkan gambar dan menjelaskan gambar bagian-bagian organ gerak manusia, kemudian yang kelima memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Yang keenam, siswa mengamati video organ gerak manusia. Yang ketujuh, guru membimbing dan mengawasi siswa saat membuat model sederhana. Kemudian yang kedelapan, guru menekankan kebersihan, kerapian, dan keselamatan saat kegiatan berlangsung. Untuk kegiatan 9, ini
dibuat dengan memperhatikan proporsi dan anatominya. Untuk kegiatan 10, memberikan narasi informasi secara menarik. Kemudian untuk kegiatan yang 11, menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak siswa melaksanakan diskusi. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama merangkai sebuah cerita berdasarkan gambar. Yang kedua, mengidentifikasi berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek. Dalam hal ini adalah gambar. Yang ketiga, mengetahui rangka manusia dan fungsi-fungsinya. Kemudian yang keempat, cermat dan teliti dalam mengamati gambar. Yang kelima, mampu mengumpulkan informasi dan data dari gambar yang diamati. Dan yang keenam, berani dan percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Untuk kolom selanjutnya, yang pertama, pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi organ gerak manusia. Yang kedua, peserta didik lebih mudah dalam menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan post-test, ini mengerjakan soal evaluasi pada materi organ gerak dan fungsinya pada manusia. Indikatornya, peserta didik dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia dengan tepat. Selanjutnya, setelah mengamati tayangan pada video, siswa atau peserta didik mampu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia dengan tepat. Kemudian untuk tahap refleksi, yang pertama memberikan apresiasi kepada hasil kerja peserta didik, yang kedua memberikan kesimpulan, yang ketiga melakukan refleksi, dan yang keempat melakukan atau memberikan penguatan pembelajaran pada materi organ gerak manusia. Indikatornya menjelaskan organ gerak manusia dan fungsinya. Sementara untuk kolom selanjutnya, yaitu karakteristik dan kognitif peserta didik jauh lebih berkembang dan lebih membudaya setelah pembelajaran menggunakan media video, animasi, audio, visual. Sementara untuk kegiatan tindak lanjut, untuk meningkatkan daya ingat peserta didik dalam memahami organ gerak pada manusia dan fungsinya. Kemudian untuk pencapaian indikator, memahami penjelasan tentang organ gerak dan fungsinya pada manusia yang akan dilanjutkan pada materi berikutnya, yaitu cara menjaga kesehatan organ gerak manusia. Untuk kolom selanjutnya, peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan organ gerak dan fungsinya pada manusia dan cara menjaga kesehatan organ gerak pada manusia. Demikian untuk presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.